Film ini melanjutkan kisah dari film sebelumnya yang berfokus pada aksi bela diri dan hubungan antara Cheng dengan Zhang, seorang pendekar pedang buta bernama Cheng yang secara tidak sengaja menyelamatkan Zhang, seorang gadis yang keluarganya dibantai. Setelah Cheng pergi menjauh dari Luoyang untuk menutupi identitasnya, dia pergi menuju kota kecil bernama Yuzhou. Banyak cerita kalau di sana menjadi kota tujuan bagi para buronan untuk melarikan diri karena tak ada hukum yang jelas di sana. Bahkan pemimpin di sana yang bernama Li bertindak tidak adil dan lebih sering menindas orang hingga membunuh orang yang tidak dia suka secara terang-terangan. Karena perilaku itulah Li dikirim oleh ayahnya yang merupakan pemimpin di Chang'an karena tak ingin Li mengacau di sana. Sementara itu, pengadilan pusat masih membuat sayembara bagi siapa saja yang dapat menangkap ataupun membunuh buronan, maka dia berhak mendapatkan uang. Cheng terus melanjutkan menjadi pemburu buronan untuk terus menegakkan keadilan. Di samping itu juga, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Luka-luka Cheng pada pertempuran sebelumnya berhasil diobati oleh Jian, yang merupakan seorang dokter, sekaligus memiliki jaringan pengintai buronan. Kali ini, Cheng bekerja sama dengan Jian untuk mengumpulkan uang dengan cara memburu buronan. Jian lalu memberikan sebuah poster buronan, mulai dari keberadaan buronan itu dan ciri-ciri fisiknya, agar Cheng dapat kenali, lalu dihabisi. Setelah mendapatkan semua informasi, Cheng pergi ke tempat perjudian ayam untuk menemukan seorang buronan yang memiliki bekas luka di lengannya dan sebuah lonceng di tubuhnya. Berbekal indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, Cheng berhasil membunuh mereka semua. Sekarang, Cheng memiliki tempat tinggal yang berada di ujung desa. Tinggal seorang diri dan penuh dengan ketenangan. Esok harinya, sekelompok pemuda mengejar dua anak kecil yatim piatu bernama Zhang dan si bisu karena mencuri buah. Hal itu membuat Cheng terganggu, lalu dia keluar rumah dan mengusir mereka semua. Tak terima diusir, pemuda itu berusaha menghajar Cheng dan Cheng memberi pelajaran untuknya. Di malam harinya, sebuah keluarga bersiap-siap pergi ke pusat kota untuk melaporkan Li kepada ayahnya atas kepemimpinannya yang buruk. Mereka melakukan itu agar Li dihukum ataupun diganti dengan pemimpin baru, agar para warga mendapat keadilan dan kesejahteraan. Sementara itu Zhang yang kelaparan, berusaha mencuri sebuah roti di sana, namun dipergoki oleh Gao. Bukannya marah, Gao malah memberikan banyak roti untuk Zhang. Li bersama anak buahnya tiba-tiba datang, setelah mendapat informasi adanya pengkhianat, lalu dia membunuh mereka semua. Zhang yang melihat kejadian itu langsung kabur, sehingga para anak buah Li mengejarnya. Zhang bersembunyi di rumah Cheng, namun tanpa disadari kalau si bisu meniup peluit miliknya, sehingga Li mengira kalau si bisular yang barusan kabur dari rumah Gao. Akhirnya, Li membawa si bisu dan membunuhnya dengan cara diinjak menggunakan kuda. Melihat itu, Zhang menangis karena keluarga yang ia miliki satu-satunya telah tiada. Esok harinya, Zhang pergi menemui Cheng, memohon untuk membalaskan dendamnya karena dia tahu Cheng seorang pendekar hebat. Namun Cheng menolak mentah-mentah permintaan Zhang barusan. Setelah melihat Cheng memiliki poster buronan, Zhang dengan cerdik
membuat poster buronan palsu dengan menggambar wajah Li dan menuliskan kalau Li telah membunuh banyak orang. Keesokan paginya, Cheng menemui Jiang, dan di sana Jiang memberitahu kalau Li menjadi seorang buronan. Cheng menyadari kalau kertas yang digunakan adalah palsu. Jiang berkata, setelah berita tersebut ramai, Li telah mendapatkan identitasnya, yaitu seorang anak kecil yang memiliki sebuah pluit. Dan Li memerintahkan para anak buahnya untuk mencari anak kecil tersebut. Jiang juga bercerita kalau Li seorang pemimpin jahat yang sering membunuh orang dan merudal paksa wanita hanya untuk bersenang-senang. Singkat cerita, Jiang memberikan informasi buronan selanjutnya. Saat Cheng pulang ke rumah, Zhang telah berada di sana dan memberikan poster buronan Li agar Cheng mau membunuhnya. Cheng yang telah mengetahui semua itu bersikeras menolak permintaan Zhang dan mengusirnya. Paginya, Cheng pergi keluar kota menggunakan kereta kuda untuk membantunya menuntun jalan menuju lokasi buronan. Di tengah perjalanan, kereta kudanya mengalami masalah saat rodanya terlepas dari kereta hingga menyebabkan kusir dan kereta kudanya terjatuh ke jurang. Cheng berhasil selamat saat dirinya tersangkut di tepi jurang. Tak diduga, ternyata Zhang berada di kakinya dan selama ini dia bersembunyi di dalam kotak kereta kuda. Setelah bersusah payah dan dituntun oleh Zhang, akhirnya mereka berhasil selamat. Karena tak ada yang menuntun jalan, Cheng mengalami kesulitan saat membaca peta dari Jiang. Mau tak mau, Cheng meminta tolong Zhang untuk membaca peta tersebut dan menuntunnya ke lokasi. Keesokan harinya, mereka berhasil sampai dan Zhang ditugaskan untuk mengenali buronan tersebut oleh Cheng. Setelah berhasil menemukannya, Zhang dan Cheng mengikutinya hingga tiba di rumah buronan tersebut. Mengetahui siapa Cheng sebenarnya, buronan yang merupakan suami istri itu langsung berusaha membunuh Cheng dan Zhang. Setelah berhasil menghabisi mereka, Cheng memaksa Zhang untuk tidak lagi mengikutinya. Melihat kehebatan Cheng tadi, Zhang terus memohon kepada Chen untuk membantunya balas dendam. Bahkan Zhang rela buta dan Cheng menggunakan kedua mata Zhang sebagai imbalan jika Cheng mau membantunya. Namun Cheng tetap menolak dan meninggalkan Zhang sendirian di kota itu. 1 bulan kemudian, setelah perpisahan, Cheng mendapati Zhang pingsan di rumahnya dengan tubuh dipenuhi luka. Kasihan melihatnya, Cheng membantu mengobati luka Zhang dan merawatnya hingga Zhang siuman. Saat Zhang sadar, Cheng menanyakan bagaimana Zhang bisa kembali ke Yuzhou. Zhang menjawab, semua itu berkat latihan yang Cheng ajarkan sewaktu perjalanan mencari buronan. Mulai memanjat pohon, menyalakan api, dan bersembunyi. Mengingat Cheng tidak akan membantunya balas dendam, Zhang memohon untuk diajarkan cara membunuh orang. Karena terus ngoceh, Cheng membiarkan Zhang tinggal di kandang kudanya dan memotong rambut Zhang agar terlihat rapi. Esok harinya, saat Cheng mulai berburu buronan lagi, dia melarang Zhang untuk tidak mengikutinya. Akibat hal itu, Zhang memilih tinggal dan merapihkan seluruh isi rumah Cheng. Sorenya saat Cheng kembali ingin menangkap buronan dengan ciri-ciri beraroma arak, dia kehilangan jejak karena di sekitarnya banyak ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Tak diduga, Zhang membantu Cheng untuk mengenali buronan tersebut.
Semenjak itu, mereka berdua bekerja sama untuk menangkap buronan selama 2 bulan dan terus menghasilkan banyak uang. Pada malam harinya, saat Cheng ingin menyimpan uangnya, ternyata pihak bank sedang ditawan oleh perampok. Saat perampok menyadari uang Cheng adalah uang pemerintah, mereka tahu kalau Cheng adalah pemburu buronan dan mereka berusaha menghabisi Cheng. Merasa terpojok, ketua perampok yang bernama Kon menggunakan nitrat agar pedangnya dapat mengeluarkan api. Bahkan Cheng kalah dan terpaksa kabur setelah berusaha melindungi Zhang dari tebasan Kon. Akibat hal itu, Cheng mendapatkan luka bakar yang cukup parah. Kasihan melihat Cheng, Zhang membuatkan sebuah mie kuah untuknya dan membantu mengobati lukanya. Walau Cheng terlihat galak, namun di hati kecilnya, dia sangat peduli dengan orang yang tertindas. Zhang menceritakan kalau dirinya adalah yatim piatu karena orang tuanya meninggal saat mereka kabur dan kelaparan dari kejaran penindas. Mendengar itu Cheng terdiam dan kasihan, lalu menyuruh Zhang untuk tidur di dalam rumah. Saat melihat luka di tubuh Cheng sangat banyak, Zhang bertanya, bagaimana Cheng mendapatkan semua luka itu? Cheng menjawab, kalau luka itu akibat perang, karena membela tanah kelahirannya di Chang'an. Mendengar itu, Zhang ingin sekali pergi bersama Cheng ke Chang'an dan meninggalkan kota Yuzhou untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun Cheng hanya terdiam dan memilih pergi untuk menemui Jian. Cheng menanyakan perihal seseorang yang menggunakan pedang api saat bertarung. Jian mengenalnya kalau orang itu adalah Kom dan sering mengunjungi tempat makan milik orang bertompel. Agar tidak dicurigai, Cheng menyuruh Zhang untuk menemui pria bertompel dan meminta alamat tempat tinggal Kong. Ketika di sana, Zhang tak sengaja melihat Li dan ajudannya yang bernama Sisar sedang asik mengadakan taruhan budak. Sontak Zhang teringat saat saudaranya dibunuh oleh mereka dan Zhang semakin berambisi untuk balas dendam. Zhang pulang dan memberikan lokasi Kon kepada Cheng. Karena kejadian tadi, Zhang kembali memohon agar Cheng mau membantunya balas dendam. Namun Cheng menolak dan Zhang menagih janji untuk diajarkan cara membunuh. Cheng tidak menghiraukannya dan menyuruh Zhang pergi ke tempat di mana teman Cheng berada yang merupakan seorang penjual anggur. Dia tidak lain adalah Nian. Hal itu Cheng lakukan karena takut Zhang terjadi apa-apa saat Cheng melakukan balas dendam kepada Kon. Karena berkali-kali Cheng menolak permintaannya, Zhang memilih untuk pergi dan berencana untuk balas dendam sendiri. Mengingat dia tidak memiliki kemampuan, Zhang secara diam-diam pergi ke rumah Kon untuk mencuri bom. Karena dia teringat saat Kong menggunakan nitrat untuk membuat api, dan Zhang juga berhasil mengingat lokasi Kon lewat peta yang ia berikan kepada Chen. Namun sayang, Zhang dipergoki oleh anak buah Kong hingga Zhang mengancam akan meledakkan bomnya. Saat berusaha kabur, Zhang berhasil ditangkap oleh Kon, tapi tak sengaja peledak tersebut terkena api yang Zhang nyalakan. Cheng yang awalnya ingin balas dendam dengan Kon, tak sengaja melihat Zhang dan berusaha menyelamatkannya. Sedangkan bom tadi berhasil Cheng buang ke dalam rumah Kong, sehingga rumah Kong meledak dan membunuh Kong beserta anak buahnya. Cheng bertanya, mengapa Zhang melakukan semua ini? Zhang menjawab, andai dirinya sahabat Cheng, mungkin tadi siang, saat dirinya dekat dengan Li, dia dengan mudah membunuhnya. Mendengar tekad Zhang yang tak pernah menyerah, akhirnya Cheng luluh juga. Esok harinya, Cheng mengajarkan cara membunuh, dimulai dari memberikan sebuah tanda di leher orang lain menggunakan kuas, tanpa mereka sadari.
Esok harinya, Cheng membawa Zhang ke sebuah tempat penitipan kuda milik Jian. Cheng mengenalkan Zhang kepada kudanya, dan Cheng bercerita, selama Cheng memburu buronan di kota, Zhang memilih untuk menitipkan kudanya. Cheng juga melatih Zhang untuk mengendalikan kuda. Singkat cerita, saat pulang, Zhang berandai-andai saat dirinya berada di Chang'an. Zhang sangat senang sekali jika Cheng mau membawanya ke Chang'an dan menikmati keindahan kota itu setelah Zhang membalaskan dendamnya. Esok harinya, saat Cheng pergi, anak buah Kong yang selamat dari ledakan berhasil menemukan keberadaan Zhang. Usut punya usut, ternyata Kong merupakan anak buah dari Li, dan dia memerintahkan si Shen untuk membunuh Zhang. Namun tak lama, Cheng pulang dan menyadari keberadaan si Shen di rumahnya. Menyadari Cheng hanya bisa mendengar, si Shen membuat gerakan palsu untuk mengecoh pendengaran Cheng. Namun Cheng tak bodoh, dia membuat tanda pada tubuh si Shen menggunakan arang, sehingga mudah dikenali menggunakan penciumannya. Saat Cheng berusaha membunuh anak buah Kong, Zhang memohon kepada Cheng untuk tidak membunuhnya, karena dia bukanlah musuhnya. Merasa keamanan Zhang terancam, Cheng menemui Jian untuk menyewa kereta kuda yang akan membawa mereka ke Chang'an. Hal itu Cheng lakukan untuk melindungi Zhang setelah apa yang dia perbuat di Yuzhou. Besok paginya, Cheng dan Zhang pergi ke Chang'an menggunakan kereta kuda bersama rombongan lain. Malam harinya, saat beristirahat, Zhang bercerita hal apapun, dan untuk pertama kalinya, Cheng dapat kembali tersenyum. Pagi harinya, saat terbangun, Zhang panik. Saat mengetahui Zhang sudah tidak ada di sampingnya, Cheng menanyakan ke sana kemari, hingga salah satu rombongan berkata, kalau Zhang kembali ke Yuzhou dengan menggunakan kereta kuda, dan diantar oleh seorang kusir. Mendengar itu Cheng bergegas ke Yuzhou menggunakan kereta kudanya. Karena kuda tersebut lambat, Cheng terus ngebacot dan meminta si kusir untuk melintasi penitipan kuda milik Jian, agar dia dapat bertemu dengan kudanya dan menuju Yuzhou dengan cepat. Di sisi lain, anak buah Kong memberitahu Li atas kejadian kemarin. Li lalu mengkremasi si Shen dan bertekad akan mencari Cheng kemana saja untuk membunuhnya. Sementara itu, Zhang diam-diam menyelinap masuk ke istana Li dan bersembunyi di bawah meja. Saat Li masuk ke dalam ruangannya, tiba-tiba Zhang menyerangnya dari bawah meja, namun Li berhasil menghindar. Saat pengawal Li terkena tusukan pisau milik Zhang, pengawal lain berhasil menangkapnya. Kemudian Li memasukkan racun ke dalam mulut Zhang dan mencekiknya. Cheng tiba tepat waktu saat Zhang sekarat. Zhang bingung, kenapa Cheng tidak pergi ke Chang'an seorang diri. Cheng menjawab, kalau dia tidak akan pergi jika tidak bersama Zhang. Saat ingin pergi, Li yang berhasil kabur memanggil seluruh anak buahnya untuk menghabisi mereka.
Cheng mendapat beberapa luka, dan karena pengaruh racun tadi, Zhang pingsan, hingga Cheng terpaksa menggendongnya. Saat ada kesempatan, Li berusaha membunuh Zhang, namun Cheng mengorbankan dirinya, hingga tertusuk pedang Li. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Cheng berhasil membunuh Li, saat Zhang sadar, dan menahan kaki Li, hingga tak dapat bergerak. Cheng bergegas pergi ke tempat Jian untuk segera menyembuhkan Zhang. Di tengah perjalanan, Cheng berbisik kepada Zhang, dia telah membalaskan dendamnya dan meminta maaf karena tidak bisa menemaninya ke Chang'an. Tepat hari ini, Zhang telah bersama Cheng selama 153 hari lamanya dan menjadi hari terakhir bersama Cheng sebelum Cheng meninggal dunia akibat banyaknya luka. Beberapa hari kemudian, Zhang tersadar setelah berhasil diobati oleh Jian. Jian yang mendapat amanah dari Cheng, membawa Zhang ke Chang'an, menggunakan kereta kubanya. 鱼很好吃，长安真的很大，肉也比幽州便宜不少。